lagi dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur dapat kesempatan untuk bersekutu bersama-sama pada hari ini. Ya, belajar mengenal hati Papa kita lebih dalam lagi. Bentar. Baik. Gimana kira-kira suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Baik, bentar. Saya mau posisikan. Oke. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk kita boleh belajar bersama-sama mengenal isi hati Tuhan. Shalom semua warga binaan yang dikasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak saya, para bapak ibu petugas yang memberikan kesempatan untuk semua kita boleh beribadah. Dan dimanapun saudara berada, sedang dalam keadaan apapun, kita bersyukur karena dapat waktu yang manis. Tema kita hari ini sungguh luar biasa. Diambil dari Yohanes pasal 8. Ayat berapa Fir? Ayat 8, ayat 7 itu. Yohanes 8 kita lihat ayat ini. Ayat 11. Jawab Yesus. Jawab perempuan itu. Tidak ada Tuhan. Tidak ada apa? Coba lihat ayat 10-nya supaya enak sekali. Terima kasih Yohana, FP jelas ya, puji Tuhan. Ya, dari Taipei sudah gabung juga. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Saudara, ini pertanyaan luar biasa. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Baru ayat 11. Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Wah, luar biasa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, hari-hari ini kita mendengar ramai di sosial media. Ya, soal apa saja, khususnya masalah agama. Ya, ternyata nggak tahu itu dari mana asalnya, tidak tahu bagaimana bentuknya, tidak tahu bagaimana penyebabnya. Kalau ada orang menyatakan diri beragama, pasti muncul dua keadaan. Saya ulang ya, kalau ada orang berkata, aku ini beragama, saudara, pasti muncul dua hal. Apa itu? Satu, kemunafikan. Ya, itulah orang beragama itu, menyedihkan sekali keadaannya. Dua, pasti hobinya suka menghakimi. Nah, ini yang aneh. Kalau ada orang menyatakan dirinya beragama, yang muncul pasti dua hal itu. Kemunafikan dan suka menghakimi orang lain. Nah, hari itu dalam kisah Yohanes pasal 8 ini, Tuhan Yesus diperhadapkan. Ketika pagi-pagi mengajar di bait suci, ngajar di bait suci. Tiba-tiba ada para imam ahli Taurat itu, disebut jelas di ayat 2 Yohanes 8. Melemparkan seorang perempuan di tengah-tengah kerumunan itu yang kedapatan sedang berbuat zina. Wih, ngeri sekali ya, kita nggak bahas masalah itu dulu. Nah, setelah hal itu terjadi, ternyata orang-orang Farisi, imam-imam itu hanya mau menjebak Tuhan Yesus. Karena begini pertanyaan mereka. Menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dihukum mati dengan dilempari batu. Menurut kamu bagaimana? Wih, ini jebakan jerat yang mengerikan. Sebab kalau dua-dua dijawab, pasti tetap salah.
Kalau Tuhan Yesus berkata, lakukan apa yang diperintahkan Musa, pasti dibantah. Loh, katanya engkau adalah rabi yang datang membawa pengajaran kasih dan pengampunan. Kenapa suruh hukum? Tapi kalau Tuhan Yesus menjawab, bebaskan dia. Wah, ribut lagi. Berarti kamu kompromi dengan orang berdosa. Serba salah bukan? Tapi di sini hikmat Tuhan itu sangat luar biasa. Yesus membungkuk, menulis di tanah, melukis di tanah, tidak ada yang tahu sampai hari ini lukisannya apa, tulisannya apa. Kenapa nggak ada yang tahu? Sebab orang yang menulis sesuatu di tanah itu nggak akan tetap ada di situ. Dua hal yang akan menyebabkan tulisan itu akan hilang. Satu, itu di jalanan. Orang-orang akan lalu lalang. Ya terinjak-injak tanah kok jadi kanvas lukisan yang nggak mungkin hilang. Yang kedua, nulis di tanah itu akan diterbangkan angin juga. Hilang. Nah saudara, disinilah jawaban yang buat orang-orang Farisi, imam-imam itu syok. Nggak ada yang ingat lagi kesalahannya. Nah setelah dia menulis, dia berkata begini. Siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa? Saudara, jawaban Tuhan Yesus pertanyaannya ini tidak dikatakan gini. Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Beda loh. Kalau masih ada orang yang bisa bohong. Oh, aku nggak pernah berdosa. Mungkin di mata rakyat. Imam-imam itu dianggap suci, dianggap kudus. Maka itu sampai hari ini cukup banyak agama-agama mengkultuskan pemimpinnya sebagai dari Tuhan sehingga tidak pernah berbuat dosa. Wih, itu mengerikan sekali. Mana ada orang gak pernah berbuat dosa? Maka itu yang Yesus tanya. Kalau ada di antara kamu yang merasa tidak berdosa. Wah, ini orang gak bisa bohong. Fel, coba tunjukkan ayatnya itu. Yohanes 8 ayat berapa itu? 8 mungkin? Saudara, hebat sekali. Ayat 8 coba. Yang merasa tidak berdosa. Ya. Wow, terima kasih Bapak. Engkau sungguh luar biasa. Hebat Tuhan kita. Robert, udah lama Papa nggak ketemu kamu. Baik nak. Ya. Dan ketika tidak berdosa ya, mana kata merasa tidak berdosa itu, oke nggak apa-apa. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara, saya pernah mikir begini di ayat ini. Kira-kira mungkin saya berkata, ada yang, nak, Papa senang kamu dari Wahai Hadir. Tadi Papa tanya Agus ini. Ya, mungkin kira-kira ada seorang imam atau tokoh agama di situ pada saat itu. Bisa saja berlaku munafik, bisa saja berlaku pura-pura. Oh, aku tidak berdosa. Terus dia melempar batu itu pertama kali. OTSI ya, terima kasih Phil. Nah, saya baca terjemahan sederhana Indonesia. Ketika para pemimpin itu masih terus mendesaknya untuk memberi jawaban. Siapa di antara kalian yang merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa? Biarlah dia yang lebih dulu melempari perempuan ini dengan batu. Oke, ini kita akan bahas ini. Ini luar biasa. Nah, saya kembali. Seandainya ada salah satu tokoh agama yang pagi itu berani tunjuk diri, aku tidak pernah berbuat dosa. Karena beberapa agama di dunia ini begitu meyakini pemimpin yang mereka pilih
adalah orang yang tidak berdosa, disebut suci. Oke, silakan. Tapi pertanyaan saya, coba saudara mikir, seandainya ada seorang imam saja yang berani beranggapan tidak berdosa, terus dia lempar batu pertama kali. Ayo semuanya kita ikut menjawabnya. Kira-kira bakal diikuti enggak oleh orang-orang yang lain? Kalau saya menjawab enggak. Siapa yang hidup tidak pernah berdosa? Juga yang merasa, wah lebih celaka lagi. Saudara masih ingat fakta ini? Dan itu tertulis di Roma pasal 2. Begini. Sejahat-jahatnya orang jahat, sekejam-kejamnya orang kejam. Tolong perhatikan. Setiap kali orang sekejam itu, sejahat itu akan bertindak melakukan kejahatan. Tolong perhatikan ya. Pasti ada suara atau apa yang ketok hatinya. Jangan lakukan itu. Saudara, warga binaan yang dikasihi Tuhan, yakin ya? Terima kasih anakku yang dari Karangasem tadi doanya luar biasa. Tolong saya Tuhan untuk tidak berdosa lagi. Nah, jadi sejahat-jahatnya orang jahat, sekejam-kejamnya orang kejam, setiap kali akan melakukan tindak kejahatan, ada sesuatu yang ketok-ketok di hatinya. Jangan. Inilah fakta bahwa Tuhan tetap hadir di hidup kita yang jahat ini. Oke, ayatnya kita baca. Roma 2 ayat 16. Maka itu gak ada yang berani yang merasa berdosa. Semua kita merasa berdosa. Roma 2 ayat yang ke-16. Ya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Tuhan sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ini dia ayat yang ke-15-nya, Phil. Coba naik ya. Ini yang kita temukan. Walaupun manusia itu kejam. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat. Apa itu isi hukum Taurat? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ingin harta orang lain. Ya, hormati orang tuamu, kuduskan hari Sabat, hormati Tuhan. Itu 10 hukum Taurat. Nah, ternyata di setiap manusia, saya ulangi, sekejam apa, sejahat apa, ternyata semua manusia itu memiliki hukum Taurat dalam dirinya. Saya ulangi lagi ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ini, itu ada, saudara. Saya ulangi, bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka, hati kita ini, turut bersaksi, dan pikiran kita saling menuduh atau saling membela. Jangan lakukan itu. Itu ada, saudara. Ini loh keadilan Tuhan, sangat luar biasa. TSI-nya Roma 2 ayat 15 ini ya. Mereka membuktikan bahwa cara hidup yang ditetapkan Tuhan bagi manusia sudah ada dalam hati mereka.
Dan setiap saat, jadi nggak ada putusnya. Setiap saat hati nurani mereka membantu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini dia. Maka itu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kalau ada di antara kalian yang merasa tidak berdosa, lempari batu pertama kali. Gak ada seorang pun. Sebab semua kita sadar bahwa kita ini berdosa. Hebat sekali. Nah, setelah Tuhan Yesus ngomong itu, satu persatu mereka mundur meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Ketika Tuhan Yesus merasa sudah nggak ada orang lain selain mereka berdua, baru Tuhan Yesus tanya, "Hai perempuan, di mana yang lain?" Nggak ada. Ya udah, kalau mereka tidak menghukum kamu, maka aku pun tidak menghukumnya. Saudara, keluar dari ayat ini, Amerika Serikat ya, mungkin saya belum tahu yang lain, ya setahu saya cuma dia. Amerika Serikat itu mungkin satu-satunya negara di dunia yang sistem memvonis terdakwa diambil dari kisah ini. Ini luar biasa ya. Jadi gini di Amerika, kalau ada pengadilan, jelas ada hakim, ada jaksa, itu pasti. Ada pembela, itu pasti. Tapi di Amerika ada sistem juri. Ya juri itu untuk menilai. Nah juri itu diambil acak dari daerah sekitar tempat itu. Ya saya nggak tahu prosedur atau peraturannya. Nah juri ini harus ganjil. Tidak boleh 10, ya nggak boleh 8, itu nggak boleh, harus ganjil. Kenapa? Jadi selama persidangan, juri ini diwajibkan hadir untuk mendengar ya semua jalannya persidangan. Nah sebelum vonis, maka jaksa dan hakim akan menunggu keputusan juri-juri ini. Dan mereka setelah sekian kali ikut sidang, lalu mereka dipisahkan ya, dikeluarkan dari ruang sidang itu dan untuk berunding. Ambil suara. Ini luar biasa. Nah, hakim dan jaksa akan menentukan tuntutan dan hukuman sesuai dengan pendapat juri itu. Ini luar biasa. Dan itu terjadi di Yohanes 8. Jadi yang membebaskan perempuan itu bukan Tuhan Yesus, tapi mereka sendiri. Maka itu Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, lemparkan batu pertama kali. Jadi mereka mengatakan, nggak usah dihukum orang ini, karena semua kami orang berdosa. Dan di pengadilan para imam pagi-pagi itu, di Yohanes 8 ayat 1 dan 2, ternyata yang memutuskan, ya sudah, semua kita orang berdosa kok. Apalagi Tuhan. Wih, ini luar biasa. Maka itu saudara, dalam hidup kita, ayo lakukan ini. Nah ternyata dari Dirjen Pas ya, singkatan apa ya Dirjen Pas itu, membuat sebuah tulisan bagus. Coba tunjukkan Phil. Ya, coba ya. Yang dari Facebook, Instagram, saya pindah dulu. Ya, saya matikan dulu. Lihat itu. Wih, ini luar biasa loh. Bentar.
Ya, kita baca ya. Dirjen Pas ini yang memberi sambutan waktu Natal kemarin ya? Siapa? Iya, Pak Rudi siapa ya? Ayo kita Bagus, bahas. bagus, Pak. Pak apa? Bagus. Iya, bagus Oh, menterinya. bagus. Saudara, ini mengagetkan. Tugas pemasyarakatan, siapkan warga binaan ke masyarakat. Bukan penghukuman. Saya nggak tahu ini. Dirjen Pas kita ini menggunakan kalimat ini dengan dasar apa? Nah, maka itu saudara, agama, maaf ya, isinya itu cuma tuduhan, penghakiman, tuduhan. Saya baca lagi ya, terima kasih Pak Agus menuliskan kalimat pendek, tapi yang penting. Tugas pemasyarakatan menyiapkan warga binaan. Maaf. Tugas pemasyarakatan menyiapkan warga binaan untuk bisa kembali ke masyarakat. Bukan penghukuman, bukan penghakiman, bukan penuduhan. Wih, luar biasa. Pak Andreas, beliau bukan orang Kristen ya? Bukan, Pak. Bukan. Maaf, bayangkan. Yang bukan Kristen aja bisa punya hati seperti ini. Maka itu semua kita, khususnya warga binaan, kalau ada saudara kita yang baru masuk ke sel kita, ke kelompok kita, tidak usah ada penghakiman, bukan penghukuman, tapi pengampunan. Coba kita baca lagi Yohanes 8 ayat yang ke-11 tadi. Terima kasih Tuhan Yesus, hatimu luar biasa. Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan, nggak ada yang menghukum ya. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini sungguh luar biasa. Saudara, dunia memerlukan sikap ini. Bukan penghakiman, bukan penghukuman, tapi sifat pengampunan. Itu yang dunia perlu, yang dunia rindukan. Karena Tuhan kita itu, oke, kita kembali. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak memberikan pejabat di negara kami untuk bisa menyatakan kasih yang luar biasa itu. Baik, kita lanjutkan untuk belajar ini. Nah, jadi saudara, kalau Tuhan Yesus nggak pernah menghukum, ya sudah. Kemarin sore saya dapat telepon dari Amerika, dari Los Angeles. Ya. Nah, ada seorang hamba Tuhan, ya, pernah melakukan satu kesalahan. Nggak usah tahu kesalahannya apa. Nah, hamba Tuhan ini akan datang ke tempat itu. Wah, orangnya belum datang. Nanti akhir Februari bulan depan, hamba Tuhan ini baru akan ke situ. Nah, yang telepon saya ini yang akan ngatur jadwal pelayanannya. Ternyata ada beberapa kelompok yang nggak suka kalau hamba Tuhan datang ke situ. Nah, yang telepon saya tanya, kira-kira bagaimana? Saya bilang begini, coba tunjukkan. Ada nggak di antara kita yang tidak punya catatan masa lalu yang berbuat salah? Nah, kalau saya tanya ini, saudara jawab apa? Ada nggak seorang pun di antara kita yang tidak pernah punya masa lalu yang nggak bersalah? Nggak ada. Semua kita pernah punya catatan dosa di masa lalu. Nah, terus dia bilang, ya sudah. Coba tanya pada yang ngomong, yang gak suka kalau hamba tentu datang.
Kamu punya catatan dosa enggak? Ada, ya sudah. Ngapain harus menghakimi orang tentang masa lalunya? Maka itu saudara, penting sekali dalam hidup kita. Saya ulangi, penting sekali dalam hidup kita. Untuk kita tidak menghakimi siapapun juga. Kalau kita tidak menghakimi siapapun juga, pasti kita tidak akan menghukum siapapun juga. Ini konsep yang luar biasa. Kepada Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertobat. Maka itu kata Tuhan Yesus pada perempuan yang tertuduh dan terdakwa ini. Tapi masa menyatakan, aku pun bersalah. Jadi gak ada yang berani. Ya, PSD. Oke. Tidak ada, jawab perempuan itu kepada Yesus. Jawabnya, baiklah, kata Yesus. Aku juga tidak mempersalahkan engkau. Sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wih, keren terjemahnya, tidak mempersalahkan engkau. Saudara, cobalah kita rendah hati. Kalau ada di antara kita, maaf saya pakai kalimat ini. Kalau ada di antara kita sering mengingat salah orang. Kira-kira kalau Tuhan memperlakukan itu kepada kita. Tuhan mengingat terus salah kita. Coba bayangkan, kira-kira kita ini jadi apa? Kalau Tuhan ungkit-ungkit terus masalah kita, dosa kita, kejahatan kita di masa lalu, kira-kira kita akan jadi apa? Ayo kita lihat dua ayat ini. Mazmur 103 ayat 12. Mazmur 103 ayat 12. 103. Ya, ayat 12. Ini loh cara Bapa kita mengampuni kita. Sejauh timur ke barat, harusnya begitu. Demikian Tuhan menjauhkan kita dari semua pelanggaran kita. Terima kasih Bapak. Jadi Papa kita kalau ngampuni kita, itu dilempar jauh dari timur ke barat. AYT. Seperti jauhnya timur dari barat. Jauhnya timur dari barat. Demikian juga dia menjauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. PS, sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuang ya. Dibuangnya dosa-dosa kita. Haleluya. Saudara, kenapa Papa tidak bicara sejauh utara ke selatan? Kan ada utara selatan. Kenapa Papa kita waktu mengampuni kita sebagai bajingan-bajingan, kita sebagai penjahat-penjahat ini, dia mengatakan sejauh timur ke barat. Ternyata titik utara dan titik selatan itu ada. Maka itu ada kutub utara, ada kutub selatan. Tapi kalau titik timur dan titik barat itu enggak ada. Keren. Karena bumi ini bulat. Oh, ada komen dari Palembang. Dan sejauh matahari terbit dari matahari terbenam, Ia telah memisahkan kita dari dosa-dosa kita. Itu terjemahan The Message. Luar biasa. Dan sejauh matahari terbit dan matahari terbenam. Betul sekali. Itu Tuhan kita. Oh, terima kasih Bapak kalau kita mendapat kesempatan ya untuk melihat
menikmati kasih Tuhan yang luar biasa ini. Nah, itu cara Papa mengampuni kita, yaitu dibuangnya dosa kita dari timur ke barat. Karena nggak ada titik timur, nggak ada titik barat, jadi hilang. Ayat kedua, 2 Korintus 5 ayat 19. Bagaimana cara Papa mengampuni kita? Terima kasih. Maka itu tema hari ini, terima kasih Tuhan. Kata Yesus kepada semua kita, aku pun tidak akan menghukum kamu. Wih, hebat sekali. Terima kasih Bapak. Ayat 19. Ayat 19. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Lihat, sebab Tuhan Bapa kita di surga mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Haleluya. Dan Tuhan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara bayangkan. Jadi waktu kita diampuni, Papa itu nggak ngitung, nggak inget-inget yang dulu. Luar biasa. Makasih Zaki, kamu ikut. AYT. Oh sama yang memperhitungkan. Coba BIS-nya, Fe. Tidak menuntut, oke? Kami memberitakan bahwa dengan perantaraan Kristus Tuhan membuat manusia berbaik kembali dengan dirinya. Terima kasih Tuhan. Tuhan melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Wow. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan melakukan itu. Tuhan mengampuni kita. Ternyata tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan terhadap dirinya. Dan kami sudah ditugaskan Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Wow, puji Tuhan. Steve, Papi senang sekali kamu hadir untuk belajar dari sahabat orang sakit. Makasih ya Steve. Gimana perjuangannya? Ya Yoga, nanti ya habis Zoom ini. TSI, Roh Kudus tolong kami. Oh Tuhan tolong kami. Untuk bisa tidak menghakimi siapapun juga. Yang kami beritakan adalah bahwa Tuhan lewat kematian Kristus sudah membuka jalan bagi setiap orang di dunia ini untuk berdamai dengan Tuhan. Bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus, Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Terima kasih Bapak. Itulah berita pendamaian yang Tuhan percayakan kepada kami. Percaya saudara, kalau semua kita melakukan prinsip pengampunan tanpa penghakiman, saya ulangi, percayakah kita kalau semua kita melakukan prinsip pengampunan yang Papa buat kepada kita, yaitu mengampuni tanpa penghakiman, bumi jadi seperti surga. Suami istri yang rajin menyimpan kesalahan pasangannya dengan begitu rapi. Ada loh saudara, saya pernah ketemu satu keluarga. Ternyata ada yang mencatat kesalahan pasangannya
Dari awal mereka menikah. Wah, saya bilang sempat-sempatnya kamu menulis kesalahan pasanganmu. Wah, bisa urut kronologisnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian terus. Kok sempat? Sadis orang seperti itu. Ayo, suami istri mulai dari rumah, kita mengampuni pasangan kita. Tanpa ingat-ingat yang dulu. Oke, ini prinsip yang Tuhan beri kepada kita. Terima kasih Bapak untuk kebaikanmu yang luar biasa itu. Ayo hari ini kita berubah. Jadi itu cara Tuhan mengampuni kita semua. Maka itu kita tidak boleh punya dendam. Dendam itu sifat iblis, karakternya setan. Tapi kalau saudara dan saya memiliki karakter Tuhan, maka kita akan mudah untuk mengampuni. Dan dengan sendirinya kalau kita mudah untuk mengampuni, maka kita pun akan gampang tidak menghakimi. Keren ya, kalau kita lihat kebenaran ini, maka kita pun tidak akan mudah untuk menghakimi, karena kita mudah mengampuni. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu yang luar biasa itu. Ini kita harus praktekkan. Dan dunia membutuhkan sikap ini. Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Ini otoritas tertinggi yang Tuhan Yesus beri kepada gereja. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada. Dosanya tetap ada. TSI-nya. Jadi, tolong tayangkan The Message ayat 23, ayat 20 ini nak. Makasih. Dengan tuntunannya, kalian akan menyampaikan berita pengampunan kepada orang-orang lain. Dan Roh Kudus akan menuntun untuk mengetahui dosa-dosa yang tidak diampuni. Oh, ada perbedaan ya, terjemahnya nggak apa-apa. Kita belajar, keren. Jadi kalau kita mengampuni dosa orang, maka Roh Kudus akan melanjutkan untuk menuntun kita mengetahui dosa-dosa yang tidak diampuni. OBS ya, makasih Phil. Kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga tidak mengampuninya. Wih, ini luar biasa. Persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang terlepas di dunia akan terlepas juga di surga. Jadi Tuhan minta kita mewakili dirinya supaya ada orang-orang berdosa bertemu kita dan orang itu mengaku dosanya, maka dengan mudah kita akan mengampuni orang itu. Dan kalau kalau kita mengampuni, hei, ini hebat, Tuhan pun mengampuni. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu yang luar biasa. Oh, jadi nggak ada ya? Oke. Jadi ini cara Tuhan mengampuni. Maka itu jangan kita menjadi hakim sesama kita. Biar Tuhan yang menjadi hakim sesama kita. Bukan kita. Nggak layak untuk saudara dan saya menjadi hakim. Nggak layak. Nggak seorang pun di antara kita boleh dan punya hak untuk menghakimi. Itu hanya hak Tuhan.
Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu yang luar biasa. Roma 12. Mulai ayat yang ke-17. Roma 12 mulai ayat yang ke-17. Kita melihat ini ya, firman ini. Oh, the message ada. Terima kasih. Saya baca dulu ya. Yang Yohanes 20:23. Makasih Jeki. Jika kamu mengampuni dosa seseorang, dosa itu akan hilang selamanya. Hebat ini the message. Saya ulangi. Jika kamu mengampuni dosa seseorang, dosa itu akan hilang selamanya. Jadi bukan cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa, kita juga. Jika kamu tidak mengampuni dosa, lalu apa yang akan kamu lakukan dengan dosa-dosa itu? Ya berarti kita simpan sendiri dong. Karena kalau kita mengampuni dosa orang, dosanya hilang selamanya. Nah kalau kita tidak mengampuni, kita apakan barang dosa itu? Kita simpan artinya. Terima kasih. Oke, Roma 12. Makasih Roni. Ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukan. Ayat 18. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu. Terima kasih Bapak. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua orang loh tanpa terkecuali. Nah ini dia ayat 19 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jangan bukan hak kita. Tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis. Pembalasan itu adalah hakku. Haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Haleluya. Firman Yahweh. TSI-nya Phil. Coba lihat atau terjemahan yang lain. Ya cek nanti tunjukkan yang ayat berapa ini tadi ya? Ayat 19. Message-nya bagaimana Roma 12. Oh, PIS dulu ya. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas. Aku yang akan menghukumnya. Kata Yahweh Tuhan. Ya udah, biarin dia yang berdaulat. TSI. Saudara-saudari yang saya kasih, janganlah membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarlah Tuhan yang membalas kejahatan orang itu dengan murkanya. Karena dalam firman Tuhan tertulis, hanya aku yang berhak. Hanya aku, kata Papa kita, yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, akulah yang akan membalasnya. Oke. Oh dari Tasikmalaya, oke. Ya saya baca ya, Shalom, mohon izin keluar. Dan ini adalah hari terakhir saya mengikuti ibadah Zoom. Terima kasih untuk Bapak Pendeta dan Alexander, Bapak Filipus, Bapak Andreas, Bapak Galih atas pengetahuan yang sering dibagikan selama saya mengikuti ibadah online ini. Terima kasih karena selalu memberikan firman yang menguatkan dan selalu mengingatkan kebaikan Tuhan di tengah badai kehidupan yang harus dilalui.
Sekaligus ini adalah ibadah terakhir untuk lapas kelas 2B Tasikmalaya, karena saya adalah WPB terakhir yang Kristiani. Oh ya, seperti kata Tuhan Yesus, selamat ya saudara, bebas dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi berkat, jangan lupa kontak kami terus ya, walaupun sudah bebas dan kami ingin tahu bagaimana keadaan saudara. Oh, jadi setelah saudara ini berarti yang di Tasikmalaya nggak ada yang Kristen lagi ya. Ya, puji Tuhan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu petugas yang memberi kesempatan. Oke, Jeki belum ada. Ayat 15 Roma 12 dari The Message. Oke. Nah, jadi saudara, kalau hak pembalasan itu adalah hak Tuhan. Oh, sudah ada ini. Ya sudah, jangan kita menjadi Tuhan. Biar Tuhan yang membalas. Oh, dari 17 ya. Oke, ini The Message. Jangan membalas. Temukan keindahan dalam hidup setiap orang. Betul. Saudara, saya punya kalimat ini ya, sesuai terjemahan The Message. Sejahatnya orang jahat. Kita percaya di dalam hidup setiap kita yang jahat pun ada yang baik. Nah, coba temukan keindahan, kebaikan orang itu. Oh, terima kasih Bapak. Ayat 18. Jika kamu mampu, bergaulah. Oh, terjemahnya keren. Jika kamu mampu, bergaulah dengan semua orang. Terima kasih Bapak. Jangan bersikeras untuk membalas dendam. Itu bukan urusanmu. Woi, Bapak kita marah. Saya ulangi. Jangan bersikeras untuk membalas dendam. Itu bukan urusan. Ampuni kami Tuhan. Akulah yang akan menghakimi, kata Tuhan. Akulah yang akan mengurusnya. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ayo, siapa yang masih punya dendam sampai saat ini, lepaskan saudara dan jadilah orang yang seperti Tuhan Yesus. Aku pun tidak menghukum kamu. Terima kasih Bapak untuk kebenaran yang luar biasa. Oke, sebelum saya lanjutkan, Filipus, coba ceritakan kenapa milih tema ini. Ya, Ya, sebelumnya kita dengar terima ya. kasih Pak. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Luar biasa, membangkitkan semangat kita untuk selalu percaya Tuhan sudah mengampuni, begitu ya. Nah, Ya, sesuai dengan quote dari Bapak Didenpas, dari Bapak Agus tadi, mengatakan bahwa pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan itu bukan untuk menghukum, tapi untuk membina. Nah, bagi saudara-saudaraku yang di lapas, di rutan, di LPP, LPKA, kalau dulu, maaf Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, semuanya di luar bebas, bisa melakukan ini, melakukan itu. Nah, saat mohon maaf Bapak Ibu melakukan pelanggaran, Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam lapas, mungkin itu juga karena pelanggaran ataupun karena fitnah seseorang, ya sudah diterima saja karena memang sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam, dan kemudian percayalah kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai disiplinkan. Ya, jadi akhirnya disiplin. Harus bangun pagi, harus senam, ya, harus melakukan pekerjaan ini, melakukan pekerjaan itu. Biasanya di rumah tidak nyapu halaman, akhirnya harus nyapu halaman. Ya, jadi kalau dipikir-pikir, akhirnya hidupnya menjadi tertib, ya, menjadi tertib, menjadi bisa melakukan pekerjaan, bisa bangun pagi, bisa taat kepada peraturan-peraturan yang ada supaya semakin lebih baik. Jadi diproses, kalau dalam dunia pewayangan dimasukkan ke kawah candra di muka, ya woi digodok keren. di sana, Bapak Ibu digodok, dibentuk dengan karakter yang lebih baik. Nanti setelah Bapak Ibu lulus,
dari kuliah universitas kehidupan dengan S2, S3, profesor gitu ya, Bapak bisa lulus, bisa keluar kembali ke masyarakat dengan lebih baik lagi, tidak kembali berbuat kesalahan lagi. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita masih hidup, selama masih kita bisa memperbaiki apa yang salah, gunakan itu. Jadi jangan menyanyiakan karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Itu Pak yang menjadi Puji Tuhan, kenapa terima saya kasih ya. penjelasan ini. Ada komen Ya. di Instagram saya. Betapa bahayanya meninggal dengan keadaan punya musuh tidak mengampuni. Betul. Ngeri loh saudara kalau tidak mengampuni karena hukumannya neraka. Ya kita lihat ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Kita lihat firman ini, hati-hati yang masih punya musuh. Ya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Kita lihat. Setiap orang. Ya. Teran gimana kakimu sudah aman? Ya. Yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wih, ngeri. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Oh Tuhan tolong. Jadi kalau kita itu tidak mengampuni, ternyata kita ini pembunuh. Maka itu hukum surga ini luar biasa. Dalam hukum surga, membunuh itu tidak harus menghilangkan nyawa orang. TSI-nya, Phil. Lihat TSI-nya ya. Saya ulangi, dalam hukum surga, membunuh itu tidak harus menghilangkan nyawa orang. Ternyata kita membenci saudara kita, langsung status kita ini pembunuh. Ngeri sekali. Ayo berubah mulai hari ini saudara. Oke, Phil, TSI-nya 1 Yohanes 3:15. The message kalau ada, Jackie, ya. Orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Dan kalian tahu bahwa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup sejati dan kekal. Hidup sejati nggak bisa ya. Oke, TSI. Siapapun yang membenci saudaranya sebenarnya adalah pembunuh. Dan kalian tentu tahu bahwa pembunuh adalah orang yang mati secara rohani sehingga ia tidak memiliki hidup yang kekal. The message. Siapapun yang membenci saudara laki-laki atau perempuan adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu betul bahwa hidup kekal dan pembunuhan tidak sejalan. PSD. Orang yang tidak mengasihi sesamanya masih dikuasai oleh kematian. Orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Kalian tahu bahwa pembunuh tidak mempunyai hidup yang sejati dan kekal. Kristus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Oh, terima kasih Tuhan. Maka itu saudara, ayo hari ini kita betul-betul mengambil keputusan untuk tidak menghakimi, tidak menuduh, tidak menghukum seseorang. Kiranya di antara kita semua ya yang belajar saat ini tidak ada pembunuh seorang pun. Semua kita orang-orang diampuni. Nah, ini sekedar hal kecil tapi ini fatal. Mungkin ada di antara kita berkata, saya nggak membenci, cuma saya malas ketemu. Halo, ada orang yang begitu? Saya nggak benci, cuma malas ketemu. Sama saja itu membunuh. Awas,
Oke, ada tambahan Kolose 3:13 dari The Message. Bersikap tenang, puas dengan posisi kedua, cepat memaafkan kesalahan, ampuni secepat dan selengkap seperti yang dilakukan guru kepadamu. Oke, makasih Jackie. Ya, tenang, jangan jadi posisi kedua, belum tahu maksudnya. Cepat memaafkan kesalahan, ampuni secepat dan selengkap seperti yang dilakukan guru kita. Puji Tuhan. Saudara, hidup yang tidak punya musuh itu tenang sekali. Hidup yang penuh pengampunan, tidak ada penghakiman, tenang sekali. Saudara ingat, setan paling tidak suka kita nggak punya musuh. Sebab setan mau musuh kita tuh makin hari bertambah. Kalau saldo tabungan bertambah, puji Tuhan. Tapi kalau saldo musuh bertambah, musuh kita bertambah, aduh celaka sekali kita. Hari ini kita bebas. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8, Tuhan itu kasih. Betul. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang manis. Kita boleh belajar bersama-sama saat ini. Tuhan berharap semua kita yang ikut belajar sampai hari ini, sampai sekarang ini, hidup kita merdeka, tidak punya musuh. Ada yang mau tanya soal merasa. Bagaimana kalau di hati ada suara yang membingungkan? Apakah ini suara tipuan si jahat atau memang suara kebenaran? Apalagi saat kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Haleluya. Saudara, saya mau tunjukkan ya. Kalau kita makin dekat dengan seseorang, ya berarti kita makin kenal. Kalau kita makin kenal seseorang, di tengah keramaian yang ramai, dan kita tidak perlu melihat orangnya, tiba-tiba ada suara yang panggil kita, Abok, gitu, misalnya nama orang. Kita tuh nggak perlu cari siapa ya, nggak mungkin, karena kita kenal orang itu. Oh, dia manggil aku. Nah, kalau kita melekat betul dengan Bapa di surga, maka suara Papa itu lebih jelas daripada suara si pembohong dan si penipu. Yang kedua, contoh, ada berapa kasus orang-orang yang sejak awal motivasinya mau bekerja, sekedar mencari nafkah, ternyata di ujungnya pekerjaan dilakukan divonis sebagai tindakan korupsi. Padahal sampai hari ini kata korupsi juga sebetulnya pengertiannya masih sulit dimengerti. Oke, kalau itu artinya perlu waktu yang membuktikan. Ya, itu perlu waktu untuk membuktikan. Sebentar. Oke. Ya udah. Oke. Nah, saudara, kalau waktu ya sudah. Ya kita nggak usah mereka-reka, nggak usah pakai suara Tuhan. Ya sudah, kalau itu faktanya. Gitu ya. Terima kasih. Thank you for Uganda. Pray for me. Ya. Lukas 6 ayat 37 dari The Message. Janganlah mencela orang lain. Janganlah mengungkit kegagalan mereka. Janganlah mengkritik kesalahan mereka. Kecuali tentu saja jika kamu menginginkan perlakuan yang sama. Janganlah menghukum orang yang sedang terpuruk. Kekerasan hati itu bisa berbalik menyerangmu. Bersikap lembut kepada orang lain. Kamu akan mendapati hidup jauh lebih mudah. Berikanlah hidupmu kepada orang lain. Kamu akan mendapati hidup diberikan kembali dengan murah hati dan melimpah. Terima kasih Jack untuk kirim Lukas 6 ayat 37 terjemahan The Message. Jadi saudara, mulai hari ini, hidup gak punya musuh, hidup pengampunannya melimpah. Itu enak sekali. Hebat ya, Papa kita memberi hukum ini. Maaf saya berkata, mudah-mudahan gak ada orang bodoh di antara kita. Tetap keras hati, keras kepala. Mudah-mudahan gak ada. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Luar biasa Papa kita. Saya kembalikan, Phil, bagaimana sekarang?